Bersama ciptakan suasana damai itu indah, sebuah kehidupan dunia yang gugah ruhania hingga konsisten. Terkait informasi dugaan pungli yang dilakukan oleh Disdik Kabupaten Bekasi terhadap salah seorang P3K adalah tidak benar. Ya. Ini terjadi kesalahan notifikasi dari BJB yang tertulis potongan dinas. Potongan 25.000 yang dimaksud sesungguhnya adalah iuran anggota PGRI yang disetorkan kepada Bendahara PGRI Kabupaten Bekasi. Kami akan minta pihak BJB nanti berikutnya untuk merubah notifikasi tersebut. Selanjutnya, iuran anggota PGRI itu telah diatur oleh ADART PGRI. Itu pasal 141 ayat 5. Setiap anggota wajib membayar iuran anggota setiap bulannya. Sementara besaran iuran anggota PGRI Kabupaten Bekasi, ya, kabupaten atau kota, ditetapkan sesuai kebutuhan kabupaten kota masing-masing melalui forum organisasi. Ada konkerkau, ada konkau, dan termasuk rapat pimpinan. Iuran anggota PGRI Kabupaten Bekasi telah diputuskan melalui konferensi kerja 1 PGRI Kabupaten Bekasi tanggal 14-15 Desember 2021 di Lembang, Bandung sebesar Rp25.000. Selanjutnya, untuk itu setiap P3K yang ingin menjadi anggota PGRI wajib membuat surat pernyataan kesediaan dipotong, ditandatangani di atas materai. Itu per bulannya sebesar Rp25.000 sebagai kewajiban anggota. Berikutnya adalah dalam hal ada salah seorang P3K terpotong gajinya, ya, sementara bersangkutan tidak pernah membuat surat pernyataan, itu terjadi karena kesalahan pendataan, tidak disengaja artinya, ya. Jadi kami akan segera memperbaiki data tersebut untuk kemudian kami serahkan kembali kepada Bendahara Disdik agar dilakukan perbaikan dan untuk tidak terjadi pemotongan kembali bagi anggota yang memang tidak membuat surat pernyataan siap dipotong. Gitu. Nah, selanjutnya ini berdasarkan Permendikbud 67 tahun 2024 bahwa dalam pasal 2 ayat 3 bahwa setiap guru wajib menjadi anggota profesi. Dalam hal ini profesi guru itu bukan PGRI saja. Ya, ada IGI, ada yang lain-lainnya. Ya, yang satu hanya IGI, yang lain yang saya kurang tahu. Ya. Karena PGRI terbesar yang mereka tahu hanya PGRI, maka mereka menyatakan dirinya hanya masuk ke PGRI. Karena memang perjuangannya PGRI, kita tahu bahwa lahirnya PGRI itu 3 bulan setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka bulan Agustus, PGRI bulan November. Jadi hanya 3 bulan setelah waktunya PGRI lahir itu. Makanya mereka, para teman-teman guru itu tahunya itu organisasi itu hanya PGRI. Gitu kan. Nah, selanjutnya organisasi profesi guru tidak hanya PGRI, jadi banyak yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi barangkali itu klarifikasi kami terkait dengan pemberitaan yang betul-betul sudah beredar, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang mudah-mudahan bisa menjelaskan ke teman-teman semuanya bahwa inilah yang dilakukan oleh PGRI. Dan selanjutnya, dinas tidak ada salah apa-apa. Tidak sanggup paut. Ya, kita merekomendasikan itu ke dinas. Kita merekomendasikan dinas terkait dengan pemotongan itu, ya, terkait dengan pemotongan itu, dinas selanjutnya, karena memang sistem penggajiannya kita walaupun secara ditransfer oleh bank, tapi pengajuannya lewat dinas. Maka kami biar mempermudah dalam pengumpulan keuangan itu, maka kami minta tolong dengan dinas untuk
memotong 25.000 sesuai dengan surat pernyataan, dan seluruhnya membuat surat pernyataan. Ya, seluruhnya membuat surat pernyataan yang dikomandoi oleh setiap cabang. Jadi cabang itu datang ke sekolah-sekolah, memberikan rekomendasi, selanjutnya memberikan kepada para P3K. Teman-teman semuanya, kenapa mereka itu kita berikan keluasan untuk masuk anggota PGRI? Karena pada saat dia menjadi P3K, ada di situ riwayat hidup itu, resumenya itu, di situ ada bahasa organisasi yang diikuti. Organisasi profesi guru. Ya, organisasi profesi guru yang diikuti. Iya, pemuda segala macam. Organisasi profesi guru yang diikuti. Mereka rata-rata menulisnya PGRI karena mereka tahunya PGRI. Nah, oleh karena itu para cabang memberikan datang ke sekolah-sekolah, menawarkan karena sudah menjadi guru, sudah SM, maka kami menawarkan apakah siap untuk menjadi anggota PGRI. Kalau siap berarti kami membawa surat pernyataan siap untuk dipotong. Maka mereka membuat surat itu dan menandatangani di atas materai. Barangkali itu Bang, sementara dari saya terkait dengan press release terkait dengan klarifikasi yang penting. Demikian yang dapat sampaikan. Maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JST News memiliki visi untuk menjadi berita mendidik citra bangsa dan negara. Misinya adalah untuk membangun berita baik, benar, aktual, dan informatif. Terhormat Bapak Ibu para pengurus PGRI dan PGRI di Kabupaten Bekasi, dan terhormat rekan-rekan media semua di sini. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertatap muka dalam rangka klarifikasi pemberitaan yang telah beredar tentang isu-isu di Kabupaten Bekasi. Gitu. Kami sebagai media berdasarkan tupoksi kami ada isu, ada aspirasi, ada narasumber kami sampaikan dalam pemberitaan, dan tentunya juga kami tidak menyampingkan yang namanya kritik. Kenapa seperti itu? Ya karena yang dimengerti yang pertama ya karena mungkin ini dari distrik ya Pak ya, awalnya dari distrik dan kami belum melebar ke PGRI karena dari keterangan distrik itulah ya mungkin ada korelasinya mesra ke sini kan gitu seperti itu. Nah artinya agar supaya publik juga tahu begitu kan, dan kita juga kan kita secara objektif dan netral tidak memihak sana kemari Pak, tapi pada intinya setiap isu ini perlu ditanggapi karena memang di pendidikan Kabupaten Bekasi ini lagi sedang mengatakannya Pak P3K nomor 1 di Indonesia kan gitu kan, pemecah rekor Pak untuk tingkat pendidikan ketegangan. Nah jangan sampai prestasi yang sudah gemilang ini Pak dicederai dengan hal-hal yang miskomunikasi. Nah seperti itu, karena walaupun bagaimanapun media adalah corong utama yang sangat-sangat langsung direspon masyarakat gitu kan. Dan saya sebagai penerima narasumber awal, penulis awal, ya tentunya kenapa Pak saya bawa kemarin biar rekan-rekan itu tahu gitu kan, jangan sampai ada kecemburuan sosial gitu Pak, miskomunikasi lagi dengan saya ketika sudah bertemu kan begitu kan. Ya pada intinya kami di sini ketika memang ada korelasinya dengan pemberitaan kami angkat distrik menjelaskan seperti itu, dan juga kami sekali sumber dengan beberapa narasumber lengkap by data, by semuanya visual ataupun kami wawancara yang menyatakan bahwa si narasumber ini non PGRI Pak, itu mungkin anggota baru Pak seperti itu. Nah yang kami soroti adalah ketika di sini apabila error kemarin itu kan karena banyak data. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu Pak, kan begitu ya kan, masing-masing kan sebenarnya kan dijaring, difilter kan dengan pernyataan itu Pak, dikolektif kalau menurut keterangan daripada sumber dinas kan gitu kan. Terus yang kami sayangkan juga dinas ini artinya kurang
filter Pak, ke bawah kurang filter gitu kan. Ketika memang dia memfilter sehingga tidak menjadi yang namanya, mohon maaf ini, kesalahan administrasi begitu kan. Kenapa kami yang kesalahan administrasi? Ya karena dari narasumber ya mungkin dari yang sudah kami muat itu kan, yang kami nyatakan dalam pemberitaan, mereka tidak sama sekali menandatangani form apapun dan non PGRI. Jadi yang kami yang kami fokus gitu kan, yaitu adalah potongan dinasnya Pak. Tadi tidak ada ke PGRI-nya Pak, gitu kan. Karena dari sana penjelasannya untuk PGRI, nah makanya akhirnya menjadi ketemu dengan bapak-bapak begitu kan, seperti itu. Nah terus yang kedua juga klarifikasi ini sangat penting karena memang banyak juga, mohon maaf ya, rekan-rekan daripada Siap Kontrol SM itu meminta sumbernya ke saya Pak. Maka saya minta dengan Bapak Nurdin, Pak buru-buru Pak, klarifikasi agar apa? Agar ini tidak liar, karena kan mereka juga pakai sumber. Mereka kalau tidak ada sumbernya mereka kena somasi Pak, gitu kan. Seperti itu. Makanya dengan itu ya kami di sini alhamdulillah diterima dengan rekan-rekan, Selasa juga ini Pak Ketua Umum LSM dan Garda Satu Nusantara, LSM Ganas, makanya saya minta kemari begitu agar mereka juga nanti ketika Bapak berklarifikasi menyatakan lagi nanti kan dari dalam klarifikasi Bapak dengan statement beliau lagi Pak, seperti itu. Dengan itu terima kasih Pak atas sambutannya, atas penerimaannya, dan kami sebagai media tentunya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat gitu kan ya, sesuai dengan fakta di lapangan, fakta yang kami temukan by datanya, itu yang menjadi pemberitaan kami ya, gitu. Jangan sampai pemberitaan ini jadi opini, karena kan kalau mereka nggak investigasi nggak apa tahu beritanya naik. Coba sekarang banyak media seperti itu Pak, tidak pernah komunikasi dengan Bapak, dengan Pak Nurdin, katanya beritanya naik. Itu kan dasar dari mana kan gitu. Seharusnya memang mengedepankan kode jurnalistik. Walaupun datanya dari saya, minimal naik konfirmasi ke Bapak dulu, ada tambahan untuk mengkonfirmasi sehingga tidak keberatan kan begitu Pak. Seperti itu. Saya kira cukup ya Bapak penjelasan dari saya, dan tadi pertanyaan dan pernyataan dari saya juga seperti itu. Nah mungkin yang dari pihak-pihak yang non katanya dia non PGRI tidak pernah itu, ya mungkin itu urusan internal dari PGRI. Bagaimana caranya untuk mengklarifikasi, karena ini karena ini mereka sudah melaporkan ke penegak hukum, itu melakukan disdiknya Pak ya. Tapi kan masalah klarifikasinya kan ada. Melaporkan ke KPK, ke Kejari, dan ke Sabar Pungli Polres. Itu yang saya muat Pak, itu sudah dengan data itu tadi. Nah saya juga karena kita warga Bekasi, masyarakat Bekasi, media ini justru harus betul-betul membuat kondisivitas Pak, kontrol sosial, kritis tapi konstruktif Pak, seperti itu kan gitu kan, tidak membawa opini. Itu aja Pak, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.